Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiani Nur Fadilah dari kelas 12 Agama. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang materi bab 4, yakni peran umat Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Peran umat Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia terbagi menjadi beberapa tahap, yakni yang pertama pada masa penjajahan, di mana perjuangan masih bersifat kedaerahan, dan masa kebangkitan nasional, di mana para pelajar dikirim ke luar negeri kemudian kembali ke Indonesia dengan semangat nasionalismenya untuk menggalang suatu persatuan. Dan yang terakhir pada masa pasca kemerdekaan Indonesia. Pertama, saya akan membahas masa penjajahan dan masa kebangkitan nasional. Seperti yang kita tahu bahwa bangsa-bangsa asing seperti Spanyol, Portugis, dan Belanda pada awalnya datang ke Indonesia hanya untuk mencari dagangan rempah-rempah. Mengapa? Karena pada masa itu dagangan rempah-rempah merupakan hal yang sangat sulit dicari atau didapatkan di benua barat atau di dunia barat. Setelah mendapatkan rempah-rempah di Indonesia, mereka pun ingin menguasai secara berlebih dan pada akhirnya memutuskan untuk menjajah bangsa Indonesia. Lantas, bagaimana peran umat Islam dalam mempertahankan kemerdekaan? Yang pertama, pada masa penjajahan. Perjuangan yang dilakukan oleh para pejuang masih bersifat kedaerahan dan tidak mempunyai suatu hubungan untuk menjalin kerjasama atau persatuan dengan daerah lain dalam memperjuangkan kemerdekaan. Hal ini dimanfaatkan oleh para penjajah dengan strategi adu domba atau yang lebih dikenal dengan istilah divide et impera atau politik pecah belah, yakni memecah belah suatu kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil agar mudah dapat dikalahkan. Dengan menggunakan strategi ini, para penjajah mampu mematahkan perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh para pejuang Indonesia pada masa itu. Contohnya pada Perang Aceh, di mana Belanda memecah belah persatuan rakyat Aceh dengan mengadu domba antara golongan bangsawan Teku dengan golongan ulama Tengku. Strategi ini terbukti berhasil memadamkan pemberontakan atau perlawanan rakyat Aceh pada masa itu. Selanjutnya, saya akan membahas tentang masa kebangkitan nasional. Pada masa ini, para pelajar yang dikirim ke luar negeri, baik di dunia barat maupun di benua tengah atau timur tengah, kembali ke Indonesia dengan semangat nasionalismenya untuk menggalang suatu persatuan. Mereka menganggap bahwa perjuangan yang masih bersifat kedaerahan tidaklah efektif dalam memperjuangkan kemerdekaan. Gerakan-gerakan para pemuda ini dikenal dengan nama Gerakan Kebangkitan Nasional. Pada masa ini, terdapat tokoh-tokoh penting yang berperan aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Seperti contohnya Haji Umar Said Cokroaminoto, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Selain itu, pada masa pasca kemerdekaan Indonesia, terdapat seorang tokoh ulama yang juga berperan aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, yakni Kiai Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang kita kenal dengan nama Profesor Hamka. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tokoh-tokoh yang berperan penting dalam memperjuangkan kemerdekaan, baik pada masa penjajahan, masa kebangkitan nasional, dan yang terakhir pada masa pasca kemerdekaan. Pertama, saya akan membahas tokoh yang berperan penting dalam masa penjajahan. Salah satu tokoh yang berperan penting dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan adalah Raden Mas Mustahar atau yang lebih kita kenal dengan nama Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro merupakan salah seorang tokoh pahlawan Republik Indonesia yang ada pada masa penjajah. Pangeran Diponegoro merupakan anak Sultan Hamengkubuwono III, Raja Yogyakarta yang ketiga, dan Mangkarawati, seorang keturunan ulama yang sangat disegani pada masa Panembahan Senapati membangun Kerajaan Mataram, yakni keturunan Kiai Agung Prampelan.
Peran Pangeran Diponegoro dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dapat kita lihat dalam sejarah perang Perang Diponegoro yang terjadi antara tahun 1825 hingga 1830. Lantas, mengapa perang ini dapat terjadi? Siapakah yang memenangkan perang ini? Ayo kita bahas. Pertama, penyebab perang ini terjadi berawal ketika pihak Belanda memasang patok di tanah milik Pangeran Diponegoro di desa Tegarejo. Saat itu, Pangeran Diponegoro sudah muak dengan kelakuan Belanda yang semena-mena dan tidak menghargai adat istiadat. Akhirnya, Pangeran Diponegoro menyatakan perang terbuka terhadap Belanda yang dikenal dengan istilah Perang Sabil atau perang melawan kaum kafir. Atas saran pamannya, Pangeran Diponegoro memindahkan markas beliau dari Tegarejo menuju Gunung Serong. Dalam perang ini, Pangeran Diponegoro mendapatkan dukungan dari rakyat dan beberapa tokoh penting seperti Kyai Mojo, Pangeran Mangkubumi, dan Setot Ali Basya. Dalam pertempuran yang terjadi pada tahun 1825 hingga 1826, kemenangan dapat diraih oleh pasukan Pangeran Diponegoro. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yakni yang pertama, semangat perang pasukan Pangeran Diponegoro masih tinggi. Yang kedua, siasat gerilya yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro belum ada yang dapat mengalahkan atau belum tertandingi oleh pihak Belanda. Dan yang terakhir, yakni sebagian pasukan Belanda masih berada di Sumatera Barat dalam rangka Perang Padri. Hal itu menyebabkan Belanda selalu melakukan tawaran perdamaian. Namun, tawaran perdamaian itu selalu saja ditolak oleh Pangeran Diponegoro, karena Pangeran Diponegoro merasa bahwa Belanda ini sudah terlalu keterlaluan dan tidak menghargai penduduk pribumi. Namun, pada tahun 1829, banyak pasukan Pangeran Diponegoro yang tewas sebesar 200.000 pasukan, ditambah menyerahnya Pangeran Mangkubumi dan Setot Ali Basya, membuat Pangeran Diponegoro menjadi terdesak, sehingga mau tidak mau akhirnya Pangeran Diponegoro mau berunding dengan Belanda. Namun, alih-alih berunding, Belanda malah menggunakan kesempatan ini untuk menangkap dan mengasingkan Pangeran Diponegoro. Pertama, Pangeran Diponegoro diasingkan ke Manado dan diasingkan lagi ke Makassar, yang hingga pada akhirnya Pangeran Diponegoro wafat pada tanggal 8 Januari 1835. Selain Pangeran Diponegoro, terdapat tokoh-tokoh lain yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia pada masa ini, seperti Teku Umar dari Aceh dan Pangeran Antasari dari Kalimantan. Selanjutnya, saya akan membahas tokoh yang berperan penting dalam kebangkitan nasional, yakni salah satunya Haji Umar Said Cokroaminoto. Beliau lahir di Ponorogo, Jawa Timur pada 6 Agustus 1882 dan meninggal pada 17 Desember tahun 1934 pada usianya yang ke-52 tahun. Beliau merupakan anak kedua dari Cokroaminoto, seorang pejabat pemerintah. Peran beliau yakni membangun Syarikat Islam yang sebelumnya dikenal dengan nama Syarikat Dagang Islam dan akhirnya terpilih menjadi ketua pada tahun 1912. Organisasi ini menjadi wadah umat Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia baik dalam hal politik maupun ekonomi. Selain itu, Haji Umar Said juga merupakan guru dari Presiden pertama RI, yakni Presiden Soekarno. Selanjutnya, tokoh pada masa pasca kemerdekaan yakni Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang kita kenal dengan nama istilah Hamka atau Profesor Hamka. Beliau lahir pada tanggal 17 Februari tahun 1998 dan wafat di Jakarta pada tahun 1981. Peran Hamka dapat kita lihat dalam revolusi jihad yang terjadi pada tahun 1945, tepatnya pada tanggal 22 Oktober yang menyatakan revolusi jihad.
Resolusi jihad bertujuan untuk membangkitkan semangat rakyat Indonesia, terutama di kalangan kiai dan santri, dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang hendak direbut kembali oleh para penjajah. Dari penjelasan-penjelasan yang telah kita pelajari, dapat kita simpulkan bahwa perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh para pejuang, baik pada masa penjajahan, masa kebangkitan nasional, dan masa pasca kemerdekaan sangatlah berat. Oleh karena itu, kita harus menghargai perjuangan mereka. Karena tanpa perjuangan mereka, kita tidak dapat merasakan nikmatnya kemerdekaan seperti saat ini. Salah satu cara yang dapat kita gunakan yaitu dengan menghargai perbedaan antar umat beragama, perbedaan antar suku, dan perbedaan antar budaya agar tidak terjadi perpecahan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.